nengok pikiran mati dikubur? Aku tanya Anda, bisa nggak pikiran? Pak, waktu Anda di padang mahsyar, nanti abang di alam kubur aja Anda ditanya, man robuka, man nabiuka. Emang cangkemmu yang ngomong, pikiran lu, roh lu. Gue nggak bisa ngejawab ini deh, aduh ya Allah. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah bilang aja, nggak usah. Dasar ayat lu mana? Jangan Bukan narasi. dasar ayat lu mana? Ini kan dalam Alkitab dituliskan di situ. Mana buktiin itu dalam Alkitab, mana dalilnya? Baca. Sebentar. Ya, ditungguin. Kalau nggak mampu jawab, nggak usah kasih Nggak analogi. usah marah-marah dong. Iya, Buktiin dulu Mas, ayatnya. Ayo, ayatnya dulu. Kok marah-marah sih? Kamu bisa nggak kalau saya tanya satu pertanyaan bisa jawab nggak? Coba ditanya aja. Oke, Tapi selesaikan dalil dulu di dalam pertanyaan Quran saya. perintah Jangan orang cuma, Islam wah sunat. itu bukan apa Yesus orang mana gitu. Dalil di dalam Quranmu orang Islam diperintahkan sunat. Coba ada nggak? Kalau di dalam Al-Quran tidak tertulis. Kamu bisa nunjukin nggak? Halo Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini, ada umat muslim yang marah-marah saat bertanya, dan parahnya lagi, umat muslim ini sangat kepo terhadap isi Alkitab. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Malam Agatha. Ya, selamat malam. Silakan buka kameranya. Oh, harus nyalakan kamera ya? Harus, jadi ketahuan manusia atau tidak. Takutnya goib gitu kan. Takutnya nggak ada gitu. Oh begitu. Ya, Abak Bian ini Islam atau Kristen? Abak Bian. Muslim, Islam. Oke, ada yang mau ditanya? Tadi katanya Bapak satu sama Yesus ya? Satu, dengan firmannya, betul. Dengan firmannya, keilahian Yesus. Iya. Bapaknya satu. Allah itu satu, yaitu Bapa disebut. Iya sama Yesus dengan itu firmannya Bapa. sama dengan Yesus. Begitu. Hah? Begitu. Iya, firman itu satu di dalam Bapa. Jadi yang maha pencipta ini, yang maha segala-galanya ini siapa ini Bu Agatha? Allah Tritunggal, Bapa dengan firman dan rohnya. Kan Jadi satu. Firman satu ya. di dalam Bapa, roh satu di dalam Ya. Bapa. Ya satu Allah ini yaitu Allah Tritunggal. Itulah pencipta. Iya, dia maha menghidupkan ya. Iya. Maha Segala menghidupkan. sesuatu itu diciptakan melalui firman dan rohnya. Iya betul-betul. Sekalian alam ini ciptaan dia. Iya dong. Jadi waktu ini maaf Bu ya, waktu Yesus mati, Bapak mati. Yang mati itu kan kemanusiaannya Yesus, bukan keilahian Yesus, bukan firman yang di dalam diri Yesus. Tapi katanya bersatu dalam apa? Sama kayak Bu Agatha Satu sekarang. dalam hakikat Allah. Satu Betul. dalam hakikat. Kita analisakan, kita analogikan begini. Bu Agatha tadi kan menceritakan diri kita. Bapak udah Kita tahu belum Yesus itu siapa, Pak? sebentar dulu. Kita ke Biar Bapak Malaysia. tahu dulu nih. Yesus Sebentar itu adalah dulu. firmannya Bapa, firmannya Allah yang menambahkan kodrat manusia. Yang satu Jangan- di dalam Bapa itu adalah keilahian Yesus, bukan kemanusiaan Yesus. Jangan diturunkan ya. Kita Kenapa? saling hidup ya, karena buat di bawah juga. Kasihan juga kita di bawah nanti nggak paham gitu ya kan. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Jangan ngomongin yang bawah, Pak. Anda aja belum udah paham aja udah syukur gitu. Takutnya nggak Sebentar paham. dulu. Iya, ngomongin yang bawah sendirinya nggak Analogi. paham kan lebih menyedihkan. Betul ya. Kita analogi Bu tadi kita persoalkan. Bapak mengingat semua kata-kata saya tadi biar nggak pulang. Mengingat Ibu ke Malaysia, kita ke Malaysia umpamanya badan kita aja pikiran kita nggak ada, nggak nyampe kan gitu tadi konsepnya kan. Berarti
kalau Yesusnya mati, dia bapaknya satu, katakanlah rohnya bapak, roh Yesus kan hari itu kan mati 3 hari juga. Berarti siapa dong yang maha menghidupkan itu, yang menjaga semuanya ini? Itu kan tadi saya udah jawab Pak. Keilahian Yesus itu yang satu di dalam Bapak. Ilahi itu nggak bisa mati. Tapi mati Ilahi 3 yang hari. mati itu kemanusiaannya. Makanya saya bilang, Bapak kalau ke sini tuh minimal bawa memori gitu loh. Bentar, Oh, ini sebentar. udah saya tanya loh, Bapak ingat nggak? Ibu Yesus seandainya itu, oke dengerin. Bentar dulu. Yesus itu adalah firman Allah. Firman itu bukan manusia. Firman itu Allah. Firman Allah yang menambahkan hakikat manusia. Ini tadi saya bilang, Bapak ingat ya? Ingat. Kan saya jadi kasihan nengok Bapak. Dengar dulu Bu, analogi Ibu ini aja kita persoalkan. Analogi Ibu tadi. Berarti ini bicara keilahian. Berarti ini bicara keilahian Allah. Analogikan ke diri Ibu, ke diri manusia. Iya, analogi diri saya itu katakanlah, bicara Bang. Allah. Roh kita itu Bapak, kata Ibu kan. Akan begitu tadi analoginya. Makanya kita Kan, balik. saya nggak pernah bilang itu. Anda nggak pakai memori lagi nih. Karena Pak, 2 tambah 2 berapa? sebentar dulu. Nah Jangan ini kesini. ya. Bapak punya memori berapa GB? Sebentar dulu Ibu Agatha. Kenapa Ibu Agatha dengan analogi Ibu tadi disamakan? Tadi Ibu samakan ke manusia. Bapak tahu Kita arti analogi ada nggak? pikiran, Bapak ada tahu pikir. analogi nggak? Arti analogi tahu nggak? Sebentar dulu, ada ya perumpamaannya. Contoh. Bukan, analogi bukan perumpamaan. Sebentar dulu. Kita Ibu samakan ke diri kita. Bapak googling dulu deh, punya HP satu lagi biar nggak kelihatan on-nya. Sebentar dulu, jangan diturunkan. Punya HP Sebentar nggak? Punya HP nggak? Aku nggak perlu dua Cari HP. dulu definisi analogi. Saya nggak perlu laptop. Cari dulu definisi analogi gitu. Ya sebentar dulu Kasihan kita banget. kembalikan ke pernyataan Ibu tadi aja. Ibu menyatakan tadi kita tanpa roh kan nggak bisa hidup. Istilahnya kita di satu. Ibu ibaratkan tadi Yesusnya kan begitu. Ada Bapak di situ. Bukan Ada Yesus itu firman atau keilahian Yesus, Bapak. ya, Kasih dong. firman itu tahu Ibu. Firman itu apa? Firman itu Perkataan. adalah pikirannya Allah. Nah, kalau pikiran Allah kan gitu. Ah, jadi manusia ini kalau tanpa pikiran kan kayak ini. Ibu mati, pikiran Ibu hidup. Masih, jiwa saya nggak pernah mati, Bang. Pikiran Ibu dulu. Iya, pikiran saya nggak pernah mati. Makanya ketika nanti di Firdaus, kami masih saling mengenal. Pernah nengok pikiran mati dikubur? Aku tanya Anda, bisa nggak pikiran? Pak, waktu Anda di padang mahsyar, nanti Abang di alam kubur aja Anda ditanya, man robuka, man nabiuka. Emang cangkemmu yang ngomong? Pikiran lu, roh lu. Enggak. Gue nggak bisa ngejawab ini deh. Aduh, ya Allah. Kasian gue nengoknya. Bapak coba Pak, gimana cara mematikan pikiran? Jiwa aja Bu, jiwa aja nggak ada pakai nggak ada Ya, jiwa itu jasadnya. pikiran. Iblis. Jiwa itu pikiran, Iblis. Pak. Roh aja, roh. Udah. Gue capek ngeladenin orang ohon, serius. Oh, Mbak, lu pikir. Waktu lu di dunia orang mati, di kuburan, pas ditanya, man robuka. Yang ngomong mulut lu emang. Pikiran lu, roh lu. Roh lu itu. Emang iya lu dipertanyakan nanti badan lu? Kagak, dodol, pasti diturun. Iya, lu tanya ustadz lu deh. Gimana cara mematikan pikiran? Lu aja sama pikirin. Gue juga mau nanya itu malu, gimana cara mematikan pikiran? Longor. Nyampe. Hidup akal. Gimana mematikan pikiran? Coba aku tanya. Dengan cara apa lah mematikan pikiran? Wah, aneh. Tadi udah gue bilang, bicara tentang keilahian Yesus itu adalah firman, bukan bicara kemanusiaannya. Udah ketebak, iya Pak, saya nggak tahan Pak dengan orang yang yang ya ininya kurang. Kau tanya sama Yusuf PI sana, pikiran bisa meninggoy nggak? Tanya
roh bisa meninggoy nggak? Gue tuh kalau orang pemarah gue masih tahan gitu. Orang yang suka maki-maki gue masih tahan. Tapi kalau oneng, saya bukan guru PAUD. Kesabaran saya setipis tisu dibelah 7, setipis rambut dibelah 7. Lu pikirin aja, pikiran mati. Dari situ aja lu nggak bisa jawab. Lu mau kemana? Kenapa gua stop sampai sini? Dia aja dari tadi nggak nginget apa yang gua omongin. Satu. Yang kedua, sampai detik ini dia nggak ngerti apa arti analogi. Ya. Ketiga, gimana cara matiin pikiran? Kalau dia pun nggak ngerti sampai sini, nggak bisa naik kelas. Haus ya? Iya, ngeladenin bocah PAUD emang haus. Yang kali gua mempertahankan anak PAUD. Enggak lah, yang ada otaknya sikit lah, yang mencari kebenaran tadi boleh kalau ada otaknya sikit aja. Gitu. Masalahnya nggak ada otak, aku males nggak ada otak. Asli, akal kok bisa dimatiin? Cuman, halo Bang Bacan. Halo, selamat malam. Malam, silakan buka kameranya. Silakan buka kameranya. Nih, saya undang. Oke. Anda Islam atau Kristen, Bang Bacan? Alhamdulillah Islam. Silakan mau bertanya apa? Iya, jadi saya pertanyaan gini. Kalau saya pernah mengikuti live Mbak ini, menyangkut katanya berdoa itu harus bersujud. Loh, saya tidak salah. Ya. Nah, saya kaitkan dengan kebetulan ada teman-teman yang seiman dengan Mbak menyatakan bahwa ketika mereka bertanya kenapa kamu berhijab, saya berhijab ini karena sesuai dengan perintah Alkitab. Nah, terus saya masuk bertanya, ketika coba dirangkai dulu kata-katanya biar saya paham gitu. Ini Iya, nggak ngerti aku bahasanya. Pertanyaannya aja langsung. Saya mengingat apa yang saya narasikan kok. Tenang aja, aman. Oke. Jadi gini, di dalam di dalam Alkitab Mbak itu kan ditulis di situ bahwa berdoa harus sujud. Terus berikut larangan makan babi. Mana dalilnya berdoa harus sujud? Dalilnya ada nggak? Coba dilihat artinya apa di situ kan kalau tidak salah Matius berapa ya? Matius 26 kalau tidak salah itu. Ya kalau nggak salah bacain aja, silakan. Iya. Nah, sebentar dulu, nanti saya baca. Ya. Terus gini, Yesus ketika dia berdoa itu dia bersujud. Terus yang kedua larangan memakan babi. Terus larangan makan babi kepada siapa? Ya artinya di dalam Alkitab. Iya, di dalam Alkitab kepada siapa larangannya? Kepada Muslim kah? Kepada siapa? Kristen kan kah? ditulis dalam Alkitab. Kalau di dalam kepada siapa saya tanya? Kalau di umat Muslim itu udah jelas larangan untuk memakan babi. Oke. Sebentar dulu, nanti saya ada pertanyaan. Terus berikut memakai hijab. Tuh. Terus yang bersunat. Nah, pertanyaan saya gini. Kenapa semua yang ada yang tertulis di dalam Alkitab Mbak itu bersunat, larangan makan babi, Yesus berdoa ketika dia bersujud, itu tidak dilaksanakan oleh umat Kristiani, tidak melaksanakan perintah-perintah dalam Nabi Alkitab. Anda pakai baju apa saya tanya? Apa? Nabi Anda pakai baju apa sih? Saya tidak tahu karena saya tidak hidup semasa dengan dia. Loh kok nggak diikutin? Gitu. Yesus waktu berdoa sujud diikutin. Saya tanya lagi nih, Nabi Anda makan jengkol nggak?
Kalau enggak ya diikutin lah, jangan makan jengkol. Ini kan tentang ajaran. Mana? Kalau nggak bisa jawab, nggak usah bilang aja, nggak usah. Apa? nggak Dasar mampu ayatmu jawab. mana? Jangan Bukan, narasi. dasar ayatmu mana? Ini kan dalam Alkitab dituliskan di situ. Mana Nanti saya buktiin itu dalam Ini. Alkitab, mana dalilnya? Baca. Sebentar. Ya, ditungguin. Kalau nggak mampu jawab, nggak usah kasih Nggak analogi. usah yang marah-marah dong. Dia Buktiin mau dulu jawab. ayatnya. Ayo, ayatnya dulu. Kok marah-marah sih? Mana harus sujud kalau berdoa, dalilnya mana? Nggak boleh makan babi kepada siapa, saya masih nanya tuh. Kan? Ini di Ulangan 14 ayat 8, larangan makan babi. Oke, coba baca. Juga babi hutan karena memang berkuku bela, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu, daging Bagi siapa? Bagimu di situ siapa? Munya di situ makan dan siapa? janganlah kamu terkena bangkainya. Iya, di Ini situ kan munya tertulis dalam siapa? Alkitabmu. Iya, di situ munya siapa kepada siapa? Ini kan ulangan 14. Ya, kitab Ini- ulangan itu tahu nggak kitab siapa? Terus kitab ulangan yang kalian sering kalian Udah, baca itu. coba biar Anda tahu itu untuk siapa. Buka Imamat 11 ayat 2, baca. Biar Anda tahu ini untuk siapa. Coba baca. Imamat 11 ayat 2, baca. Imamat 11 ayat 2. Ya. Baca. Bentar. Katakanlah kepada orang-orang Israel begini. Orang Israel. Terus, Kirain buat ini yang open. menarik. Ini yang Kira menarik. buat open. Ini yang menarik. Ada nggak disuruh untuk orang Mesir? Coba, gue tanya. Ada nggak di situ Ini dikatakan? sebentar dulu, sebentar. Ini menarik. Itu ada nggak Berarti untuk orang Arab? Coba, untuk orang Islam ada nggak? Kristus, pengikut Yesus itu hanya orang Israel gitu. Kalian oten nggak ada. Ya udah, jadi sekarang nggak bisa lah kau Gitu. paksa kami untuk nggak makan babi ya. Gitu. Berarti nggak ada larangan untuk orang Berarti Kristen selama untuk tidak makan ini babi Anda ya. cuma berkuar-kuar. jadi ini udah dan ditarik itu, nih. Padahal Udah. Anda sendiri yang melaksanakan perintah itu. Nah, udah besok jangan nyuruh lagi. Kan katanya pengikut Yesus Israel. Terus ngapain nyuruh-nyuruh kami? Yesus Nggak boleh orang makan Israel, jengkol. kalian nggak ada pengikutnya. Oke, Kalian terus itu punya Paulus. next ya. Perintah sunat, betul? Perintah sunat, betul? Ada perintah sunat. Oke, coba di Quranmu ada nggak? Ada. Coba. Silakan. Udah, jawab dulu, jangan dulu sebentar. Saya punya jangan dulu balik pertanyaan. Aku takut loh. Sebentar, Takut loh. sebentar nanti saya jawab. Aku nih. Nah, kalau nggak ada ayat udah cabut. Jelas ya. Perintah jangan makan bebong kepada Israel. Saya orang Indonesia kok. Aku ditanya balik. Ngamuk. Mana perintah ini ya? Satu, harus kalau berdoa harus sujud. Nggak ada dia dalilnya. Ya, orang Kristen nggak boleh makan bebong. Nggak ada juga dalilnya. Ya, kejang-kejang dia yang nanya, dia yang kejang. Aduh, perintah sunat itu ada untuk laki. Ya kali lu nyuruh gua sunat. Ya Pak ya. Ya, besok-besok belajar, besok-besok belajar. Jangan nampak kali kau. Yang kau kiranya, ya. Tapi orang Kristen, bisa kalian cek di Kisah Para Rasul 10 ayat 15, itu Petrus, pengikutnya Yesus, Kristen, itu disuruh sembelihlah bebong. Orang ditanya, ada nggak perintah sunat? Kejang, udah nanya kejang. Batal deh. Kasihan. Kalau memang Bang Bacan ya, ini gua undang sekali lagi. Kalau memang kamu tahu agamamu, kamu harus tunjukin perintah sunat. Kamu on. Kalau nggak mampu berdebat langsung diturunin.
Mana dalilnya Kamu orang Kristen dilarang makan babi? Oh. Mana dalilnya orang Kristen dilarang makan babi, saya tanya. Itu tadi aku sudah tunjukkan tadi. Orang itu Israel kok. Nah kalau begitu orang Israel, kenapa kalian mengatakan bahwa kalian adalah Saya pengikut orang ke Indonesia, Kristus? Pak. Pak, saya orang Berarti Yesus Indonesia. itu diutus orang untuk orang Israel, bukan untuk oten-oten seperti kalian. Wah, nggak apa-apa. Paham nggak? Oke, itu tadi sunat. Betul. Itu tadi tentang babi. Sekarang saya tanya, orang Kristen kalau berdoa harus sujud, mana dalilnya? Tunggu, saya tunjukkan. Tapi nanti Bapak tunjukin ya, perintah sunat ya di Quranmu ya. Buka kamera dulu Pak, buka kamera. Buka kamera dulu. Bentar, Oke, bentar. oke. Mana orang Kristen kalau Ini. berdoa harus Buka di Sujud. Matius 26. baca. Orang Kristen harus sujud kalau berdoa. Mana dalilnya? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan Sekarang saya berdoa. tanya, Tuhan Yesus orang Kristen apa bukan? Terus yang kalian pengikut Kristus itu siapa? Tuhan Yesus bukan orang Kristen. Lu nggak ngerti. Ini mah udah gue siapin dari dulu, dari 3 tahun yang lalu. Ngamuk dia. Orang Kristen harus sujud, nggak ada. Maka sujudlah Yesus. Mana dikatakan orang Kristen berdoa harus sujud? Udah, kau tuh jangan suka kepo sama kitab orang Kristen. Kau cari dulu ayat sunat. Dia naik, dia yang emosi, dikasih jawaban, dia nggak sanggup terima. Kamu agak lain ya. Iya, lu nggak akan bisa ngalahin gue, Cok. Ya, tapi kalau Petrus, dia adalah oten pertama. Baca Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Disuruh menghalalkan yang pernah diharamkan oleh Allah. Nah, lu cari dalil sunat ya. Lakukanlah sunat wahai orang Islam. Kalau nggak ada ayatnya udah nggak apa-apa. Kita naikkan lagi. Mainan nih Cok, seru. Bang Bacan, lah, kundang. Nah, coba kita mau lihat dulu, abang ini pintar nggak? Kamu yang nggak mau, berdebat gitu. Di mana? Kalau berdebat, Pertama, orang tunjukkan Oten data, dilarang makan harus babi nggak ada percaya. dalilnya? Gitu. Ada nggak dalil Oten dilarang makan babi? Udah dijelaskan tadi. Itu bukan pengikut Kristus. Itu Yesus orang diutus Israel. untuk Bani Israel, bukan untuk kalian buka oten kamera. ini. Iya nggak apa-apa, buka dulu kameranya cepat. Gitu. Buka dulu kameranya. Makanya untuk menjawab itu kalian harus apa? Kamu kalau ditanya tentang imanmu bisa jawab nggak Bang Bacan? Saya berupaya untuk bisa menjawab gitu. Kamu bisa nggak kalau saya tanya satu pertanyaan bisa jawab nggak? Coba ditanya aja, Oke, tapi selesaikan dalil dulu di dalam pertanyaan Quran saya. perintah Jangan orang cuma, Islam wah sunat." itu bukan apa Yesus orang mana gitu. Dalil di dalam Quranmu orang Islam diperintahkan sunat. Coba ada nggak? Kalau di dalilnya? dalam Al-Qur'an tidak tidak Kamu nggak bisa tertulis. nunjukin. Kamu bisa nunjukin nggak? Gini, jawab dulu pertanyaan, nanti saya Ada perintah tunjukin. nggak? Ada perintah nggak orang Islam harus disunat? Ada perintahnya? Jawab dulu. Ada perintah nggak? Ya Kalian- udah kalau nggak ada perintah. Iya, apa nggak ada perintah lu disunat-sunat? Oh gimana sih? Katanya lengkap. Gimana dong? Dijawab dia nggak terima. Oten itu nggak ada.
Jangan kamu makan bebong, hai Oten. Gak ada dalil. Gak ada dalilnya. Tuh. Oten harus disunat. Gak ada dalil. Tuh orang keturunannya ini. Secara lahiriah, Shin bukan keturunan Abraham. Oh, Oten kalau berdoa harus sujud. Nggak ada dalilnya. Asli nggak ada. Gue nggak pernah ada gitu. Wahai Oten, sunatlah kamu. Nggak ada, cowok. Ini gimana? Yesus itu bukan Oten. Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia. Lu katanya sempurna. Coba Bang Bacan, mana kok katanya kalian ini disunat, nggak ada dalilnya di kitab suci. Mana gue? Bang Bacan. Kenapa penasarannya? Coba, saya penasaran, orang Islam ada nggak diperintahin sunat? Jawab dulu pertanyaan saya. Kalian Apa itu bukan tuh? pengikut Kristus. Pengikut Kristus, kenapa? Pada mulanya ada Buka yang dulu, buka dulu berfirman kameranya. dan yang berfirman. Buka dulu kameranya. Harus jelas mukanya. Yuk bisa ya? Buka kameranya tuh. Jangan gelap. Oke. Dibuka mute-nya tuh, dibuka mute-nya. Dia ngomong dulu, bukan buka mute. Buka dulu mute-nya, Pak. Cuman hantu yang denger elu. Itu mute-nya dibuka dulu, Pak. Iyalah. Ini karena dia nggak ngedengerin gua, asli. Perintah dalam Al-Quran secara detail sunat itu tidak ada. Di dalam Nggak secara surat detail ada? An-Nahl itu Nggak secara diperintahkan. detail ada nggak? Ikutilah agamanya Ibrahim. Apa agamanya Ibrahim? Sunat. Apa agama Ibrahim Ibrahim? itu menyembah kepada Allah yang tauhid, Saya Allah tanya yang agama. esa. Saya tanya agama. Bukan tiga jadi Ibrahim agama satu. apa? Gitu, satu Oke. jadi tiga. Oke, Bapak searching, ada komputer situ? Gitu. Searching Komputer dulu, udah searching mati. Googling. Coba ketik. Nggak ada. ketik. Agama Islam ada tahun berapa? Coba. Ya coba buka googling. aja sendiri. Kalau gue sih udah tahu ya Pak ya. Lu aja gue suruh googling agama Islam yang dibawa Muhammad ada di tahun berapa? Elah. Kalian ini baca ini ya. Di Yohanes itu ditulis pada mulanya ada yang berfirman Mana ada? dan yang Mana? berfirman itu adalah Allah. Pada mulanya ada yang Tiba-tiba berfirman. diubah. Pada mulanya Jangan menipu. Saya nggak suka ayat Alkitab saya di karang-karang kayak gitu. Pada mulanya ada yang berfirman. Jangan. Kau mengubah-ubah ayat kami. Kau yang mengubah-ubah Injil berarti. Gila agama Ibrahim, saya mau tahu itu. Ya apa agamanya Ibrahim? Ternyata Islam abad 7. Berarti Ibrahim bukan agama Islam. Dulu ke situ dulu. Ikutilah agama Ibrahim. Ibrahim itu beragama Hanif. Kamu harusnya agama Hanif, bukan agama Islam. Iya dong. Nggak asik, nggak jujur. Agama Ibrahim. Ya, Adinda, kamu harus pintar. Udah nanya emosi. Gue baru tahu ada orang nanya emosi kan. Set nyasar ya. Woi, sini. Di mana alamat ini? Gila, buset. Lu nanya lebih kejam dari googling ya Pak ya.
agama Islam ada di abad berapa? Lu googling dulu. Agamanya Ibrahim apa? Itu. Yang kali deh. Woi, di mana warungnya Pak Bu Nunung gitu? Ya iyalah, ngamuk. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.